Kak Cinta takut. Dedi sedih pun aku nggak bisa tahu Dedi sedih atau enggak, karena Dedi orangnya emang selalu senyum, selalu ketawa, selalu bikin kita dari dulu selalu bikin kita ketawa. Mungkin yang tanpa kamu sadari juga, dan kesabaran yang harus aku hadapi dengan segala macam masalah yang kita punya. Bahkan 5 hari yang lalu aku harus kehilangan janin aku, dan besok aku harus seperti yang aku pernah, kayak tadi aku curhat di sosial media aku, itu apa yang aku rasain gitu. Kalau kamu sedang ada masalah, yang harus pertama kamu lakukan itu ikhlas. Ikhlas. Iya. Assalamualaikum guys, jadi hari ini aku lagi di YouTube-nya Oma, di Mama Emma Channel. Jadi hari ini aku mau tanyain Dedi tentang keputusan besok. Jadi gimana Ded? Dedi kok belakangan ini mukanya kayak rada sedih gitu. Sebenarnya sih nggak sedih, cuma kan kalau kita itu semua di dalam kehidupan itu apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah garisan takdir yang sudah Allah tuliskan. Sebelum kita dilahirkan ke dunia aja Allah tuh sudah menuliskan garisan. Misalkan Wano ini di usia SMP ini dapat prestasinya nanti apa, terus dia lahir dari anak pasangan siapa, terus nanti udah besarnya jadi apa, itu semua itu udah ada garisan. Udah termasuk tertulis. pun Dedi juga kalau besok untuk menghadapi sidang putusan, ya ini udah garisan dari takdir gitu loh. Sebelum kejadiannya Allah sudah menuliskan dulu, ini namanya ketetapan Allah, dan kita tidak boleh menghindar ataupun tidak boleh mengeluh dalam ketetapan yang sudah ditakdirkan sama Allah. Kita harus jalani, karena kita nggak tahu ini akan ada hikmah apa di balik semuanya gitu. Ngerti nggak Mano? Jadi manusia itu sudah ada suratan takdirnya, cerita hidupnya, begitu ya Dede? Allah nentuin Iya. hidup buat kita yang terbaik. Iya, gitu. Berarti untuk Cinta sendiri gimana? Mano kan udah nanya ini. Cinta sendiri gimana? Ada pertanyaan nggak untuk Apa Dedi? kira-kira? Atau ada tanggapan Kalau apa? Mami perasaannya gimana untuk besok? Ya kalau misalkan ditanya sebagai istri pastinya sedih lah Kak. Apa ya, maksudnya gini, di saat kita mengetahui seseorang yang kita cintai itu tidak bersalah, tapi harus menghadapi suatu kayak persoalan yang sebegini peliknya, itu kayaknya kayak ada secara manusiawi itu ada sedikit yang tidak rela. Maksudnya kenapa sih gitu harus seperti ini gitu. Cuma balik lagi, jadi itu kan selalu bilang sama Mami bahwa kita tuh harus tetap apapun permasalahannya kita harus hadapi gitu. Walaupun kita salah atau tidak salah, apalagi ini kita kan tidak bersalah, ya udah kita hadapi gitu aja. Jadi karena ya seperti tadi Dedi bilang, semua tuh sudah ditakdirkan oleh Allah. Apapun, mau itu baik mau tidak, nanti kedepannya kita akan tahu kayak gimana gitu. Kalau Mama sih dari kemarin kekhawatiran itu sangat sangat khawatir. Sebagai orang tua sih Iya, pastinya. sangat khawatir. Ya sebenarnya dalam strategi kita itu harus memikirkan dua hal dalam setiap apa yang kita hadapi. Satu, saat kejadiannya nanti tidak sesuai dengan yang kita harapkan, dan satu, kejadian yang memang alhamdulillah berikan yang terbaik untuk kita. Supaya apa? Gunanya Allah itu memberikan akal dan pikiran terhadap kita, karena perbedaan manusia dengan hewan atau binatang yang tidak memiliki akal. Justru manusia harus keluar dari situasi ini, karena Allah tidak akan merubah nasib hambanya sebelum hambanya yang mau merubah nasibnya sendiri dengan berupaya ikhtiar apapun. Seperti jujur, Baby kan manajer aku, dia jadi tahu, maaf angsuran ini udah lambat bayarin 2 bulan ke depan mah gitu loh. Jadi
kayak ya baby tahulah angsuran misalkan mobil ini, mobil itu, mobil ini itu udah dibayarin 2 bulan ke depan. Bahkan kayak Kalau nggak salah dapat angsuran mobil ya. Iya, dan 4 angsuran mobil dan semuanya Itu juga cuma mobil aja, asuransi belum asuransi. iya, rumah dan lain-lain lah. Belum Itu HRT. semuanya udah kita jalanin gitu loh. HRT aja udah berapa orang. Ya kalau sebulanan sih ya hampir 250 jutaan lah pokoknya sebulan Hampir. itu genap tuh bulat lu gitu loh, dengan karyawan, dengan ini, dengan itu, tapi semuanya udah kita strategikan. Kenapa? Ya karena kita diberikan akal untuk mengatur dalam kondisi apapun situasinya gitu loh. Kalau sampai misalkan terburuknya bagaimana, ya aku minta juga kayak ya Mano, Cinta, Benzema, semuanya jangan terlalu sedih yang terlalu berlarut. Kita harus kuat, karena apa? Ini jadi hikmah kalian. Suatu saat kalian akan berumah tangga, yang namanya kalian memiliki pasangan atau suami membawa laki-laki lain ke dalam kamar, itu tidak pernah dibenarkan. Maupun misalkan sekarang Dedi jadi kena imbas karena suatu hal melakukan seperti itu. Tapi ingat, di mata Allah hal seperti itu udah dilarang. Dalam surat An-Nisa ayat 34, peliharalah dirimu ketika suamimu tidak berada di rumah. Itu ketetapan Allah, itu firman Allah dalam surat An-Nisa. Kenapa surat An-Nisa? Surat An-Nisa itu surat artinya wanita. Begitu Allah mendudukan sangat mulia seorang wanita. Makanya di dalam Quran nggak ada tuh Ar-Rizalu artinya laki-laki, adanya An-Nisa. Nisa itu wanita. Kenapa? Karena harkat dan martabatnya begitu sangat dijaga. Terlepas apapun keyakinan orang-orang atau apapun, pasti aku yakin tidak pernah ada dibenarkan agama memberikan kebebasan dalam aturan seperti itu. Nah, yang jadi kamu ambil hikmahnya adalah bukan tentang bagaimana Dedi menghadapi persidangan besok. Kita orang yang hebat dibentuk dari sesuatu yang tidak mudah. Karena kalian, aku juga pernah kan, maaf ya, kalian pernah aku tinggalin dalam kondisi aku terpenjara bukan sekali, justru ada 2 kali. Nah, justru hal seperti ini yang menguatkan kalian akan tumbuh seperti anak-anak yang tidak seperti biasanya. Karena kenapa? Allah udah menghadiahkan mental yang lebih baik daripada yang lain. Jadi suatu saat kamu nanti akan menghadapkan seperti apa, mental kamu tuh udah siap gitu loh. Aku masih kecil, nih jujur, ini mungkin gak pernah tahu. Aku ditinggal penjara sama papa aku. Aku datang ke Cipinang, bagaimana mama aku berjuang ngebebasin papa dengan seperti apa. Jadi aku lihat hikmahnya adalah mamaku menjadi contoh wanita yang saat suaminya dalam kondisi terpuruk, dia tetap selalu ada untuk suaminya. Itu hikmahnya gitu. Iya. Jadi nggak usah disedihin, apapun ya kita harus siap gitu. Aku nggak tahu kenapa sih ya, ya sayangnya aku sangat yakin sama majelis hakim aku. Aku nggak tahu kenapa. Kayaknya aku kayak punya rasa batin bahwa ya dari perkara perjalanan rangkaian persidangannya, mudah-mudahan kayak ada pertolongan Allah melalui majelis untuk memberikan kebenaran dan titik terang dalam perkara ini. Amin. Karena jujur, andai kata terburuk aku dituntut 8 bulan, misal diputus 5 bulan atau 4 bulan atau berapa bulan, aku udah jalanin 2 bulan sekian, ya ada simulasi pandemik dan lain-lain, anggaplah aku jalan 1 bulan setengah atau 1 bulan 10 hari, aku demi Allah tidak akan menangisi situasi itu, karena Allah udah menuliskan itu. Tapi yang aku sedih adalah jangan sampai putusan ini akan menjadi ajang percontohan. Itu dimana rumah tangga orang-orang nanti akan berbilang bahwa lihat tuh perkaranya Vicky itu sama mantan istrinya, suaminya yang ngegerebek padahal istrinya lagi bawa cowok di dalam kamarnya, tetap aja suaminya yang di penjara. Ini akan memberikan rasa sesuatu yang ketidakadilan bagi rumah tangga. Nah ini sih yang bahaya, jangan sampai jadi ajang percontohan gitu loh, akan rusak moral kedepannya semuanya. Dan gitu satu lagi yang aku mau bilang ya, maksudnya amit-amit nauzubillah min dzalik, kalaupun sampai nanti putusan esok itu kamu harus kembali lagi ke Salemba, itu bukan suatu yang bahwa kamu kalah, ada orang yang menang, enggak gitu, karena memang itu menjadi suatu keputusan yang udah hakim tentukan gitu. Jadi bukan ada kalah dan menangnya gini, karena kan nanti maaf gitu sebelumnya, karena pasti akan ada pihak di mana yang merasa kan masuk penjara kan lu akhirnya kan syukurin, dan aku nggak mau bahwa ada orang yang bilang kalah kan lu sama gue. Aku nggak mau kayak gitu, karena bagaimanapun juga memang seperti dari awal aku bilang aku tidak ada di dalam kehidupan kalian saat kejadian terjadi, tapi saat ini kamu adalah bagian dari hidup aku, anak-anak semua keluarga besar itu menjadi bagian dari hidup aku. Jadi aku apapun terjadi sama keluarga ini, aku melibatkan diri aku di dalamnya gitu. Jadi gini sayang, kita hidup itu, kita kan dulu waktu SMA juga pernah belajar sosiologi. Ada hidup pertama kali kita mendapatkan pembelajaran itu adanya di rumah, ya. Kemudian adanya di sekolah, ada di lingkungan, ya. Nah,
aturan di dalam kehidupan itu ada beberapa aturan. Satu, aturan negara kita. Kalau masalah pelanggaran pidana itu ada KUHP namanya, atau undang-undang yang sudah diatur dan disusun. Tapi juga ingat, ada hukum juga, norma-norma agama dan budaya di situ. Ya, jadi kalau masalah perbandingan, jadi kalau aku, maaf ya, wallahi demi Allah ya, kalau aku akan bercondong kepada aturan Al-Quran. Karena kenapa? Dalam surat An-Nisa tadi udah sebutin ayat 34 ya. Wanita soleha dia adalah yang memelihara dirinya ketika suaminya tidak berada di rumah. Itu udah jelas aturan Allah yang dari semenjak diterbitkannya Al-Quran sampai sekarang aturan itu nggak berubah. Itu ketetapan Allah, itu firman Allah, itu aturan untuk kita sebagai seorang muslim. Tapi kalau undang-undang kemarin juga bisa berbeda. Di setiap negara batas kekuasaannya berbeda. Ada common law, ada civil law. Karena kita kan hukum Belanda terjajah dulu 350 tahun. Jadi hukum kita itu lebih ke civil law. Hukum yang sudah ada, aturannya. Contoh misalkan hukuman tadi perbuatan ini berapa tahun udah ada. Nah aku tuh nggak pernah masa khawatir. Karena kenapa? Menurut aku derajat yang paling tinggi di dalam kehidupan, dalam aturan berkehidupan adalah aturan agama. Gitu. Misalkan aku anggap ya, aku misalkan dapat suatu persidangan kayak kemarin, aku dipenjara karena sesuatu persoalan ini. Aku mau sampai manapun tidak pernah ada yang merasa aku khawatir, takut atau apapun. Enggak ada. Karena tadi aku bilang firman Allah, hadis, mazhab, ada Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Ada nggak yang membenarkan kamu seorang istri membawa laki-laki lain di dalam kamarmu sendiri? Ya itu sih tidak pernah dibenarkan gitu. Kalau undang-undang menganggapnya ini adalah sebuah hal yang mungkin bisa didiskusikan atau apapun, ya terserah, silakan. Makanya ini gunanya kita nanti ada di pengadilan. Tapi untuk anak-anak aku kelak, maaf sekali lagi, itu bukan suatu hal yang layak dan patut untuk dijadikan sebuah contoh. Iya, makanya kan aku selalu bilang juga kalau misalkan di bagian ini, di permasalahan ini, bukan karena kamu suami aku dan aku membela kamu, tapi memang sebagai muslim, walaupun mungkin keislaman aku belum baik banget, belum sempurna gitu, tapi dari sejak aku kasarnya tuh aku brojol sampai sekarang aku hidup tuh tidak diperbolehkan, jangankan masuk ke dalam kamar gitu mah. Istilahnya kita mengundang teman aja atau saudara laki-laki ke dalam rumah tanpa izin dari suami itu memang tidak bagus gitu, tidak diperbolehkan, bukan tidak bagus tapi tidak diperbolehkan gitu. Itu yang aku tahu, karena sampai detik ini pun suami aku nih sebagai saksinya, aku melangkahkan kaki keluar rumah aku selalu izin sama kamu kan, jangankan laki-laki yang aku undang ke rumah, wanita pun temen aku pasti aku izin sama kamu. Karena bukan karena permasalahan di sini aja, tapi memang menurut aku seperti itulah seharusnya seorang istri gitu loh. Bukan aku pengen yang nunjukin nih gua. Jadi gini juga gitu. Bagi orang yang belum tahu, Vicky di penjara itu gara-gara apa? Mama meluruskan, Vicky di penjara itu gara-gara kegepin istrinya masuki laki-laki ke dalam rumahnya. Ke dalam kamar. Iya. Ke dalam rumah dulu kan, baru ke dalam. Sebenarnya gini, update permasalahan hukumnya adalah ini update permasalahan hukum ya dari pemeriksaan perkara dan lain-lain. Di dalam dakwaan itu awal-awalnya di dalam dakwaan itu ada pasal 27 ayat 3, 45 ayat 1, 3, 10 dan lain-lain lah. Itu pasal pencemaran nama baik dan lain-lain melalui media elektronik, sampai ada pasal 335 dan pengancaman dan kekerasan. Semua premier pasal di tuntutan itu putus. Ini harus paham dulu. Tidak terbukti. Tidak terbukti, ini biar putus nih. Ada berapa yang orang sudah? sebentar. Ini orang banyak yang bilang kan bahwa wah Vicky ini karena bobo media atau apapun di dalam persidangan. Kamu ngedenger kan sendiri dalam persidangan ya. Media bilang tidak pernah merasa dikondisikan, dikendalikan, apalagi diperintahkan bukan untuk hanya meliput. di persidangan, tapi saat lagi pas ada wartawan datang ke rumah kita waktu pas ada acara pun kamu nggak ada, tidak ada kamunya, itu pun wartawan itu ngomong sama aku, itu nggak ada kamera, nggak ada apa, nggak ada liputan, dia ngomong secara langsung Karena sama dia aku. ikut waktu kejadian itu. Kan dia Mbak, aku tuh ada loh di kejadian, maaf ya penggerebekan itu gitu. Terus aku, nah di situ aku nanya gitu, padahal nggak ada kamera mah gitu, jadi di situ aku nanya gitu. Saat itu kamu tuh diajak nggak sama Mas Vicky gitu loh, aku nanya secara nggak langsung, pengen tahu kan. Dia bilang enggak Mbak, emang kita waktu itu lagi ngumpul, kita lagi makan pas acara di Bulungan, kita makan gini-gini kan biasalah Mas Vicky tuh kalau misalkan habis acara kan mau ngajak makan apa gitu. Nah tiba-tiba Mas Vicky tuh pergi, ya kita memang lagi ngikutin dia dari pas acara
lagu apalah konser aku nggak Band-band. tahu band gitu. Nah ya udah langsung lah kita juga ikut juga gitu. Jadi nggak ada tuh Mas Vicky ngajak. Jadi maksud aku gini, ini sumpah demi Allah aku berani sumpah bawa nama Tuhan aku, karena memang orang itu ngomong di luar dari yang namanya kata konten lah, di luar yang depan kamera apa wawancara nggak ada gitu. Dia menceritakan kejadian dia sebenarnya. menceritakan kejadian, sampai di situ aku nanya, ngulik banget gitu. Nah itu jadi yang saat dari dakwaan dan tuntutan itu berbeda. Pasal premiernya di tuntutan sudah tidak ada. Kenapa? Maaf ya, tuntutan aku alhamdulillah lah, masih aku alhamdulillahin jadi sekian bulan. Karena pasal ITE-nya tidak terbukti. Kenapa? Mungkin ini bisa jadi pandangan yang baik Iya. juga. Ada waktu itu pakar dari pidana seperti Pak Khairul Huda, ada ahli pidana, terus juga ada ahli pers dan lain-lain, bahwasannya menjelaskan bahwa sesuatu yang di TV itu adalah produk jurnalis. Yang ada Kenapa produk redaksi jurnalis? juga. Karena ada redaksi, di situ ada penanggung jawab, ada apapun. Jadi nggak sembarangan, dan itu di luar dari kekuasaan Vicky untuk menciptakan narasi, hak menayangkan dan lain-lain. Dan ingat, itu juga sewajar-wajarnya memang tayangan yang memang sudah lolos ya ke sensor atau apapun, layak tayang lah, kan TV udah tahu. Terbukti tidak ada tuh peneguran KPI tentang tayangan itu, setahu aku ya, aku nggak tahu ke depannya atau seperti apa bagaimana ya. Nah yang mereka jadikan dalam tuntutan itu kemarin itu adalah pengancaman dengan kekerasan, kayak Kamu mau dasar ngomong. kamu begini-gini. Kalau aku sih menganggap ini adalah ranah internal, Wajar seorang wilayahnya suami, keluarga gitu loh. Iya, wajar seorang suami marah kayak gini deh, kayak contohnya misalkan aku ya, aku ngegapin kamu lagi jangan berusaha sama perempuan, pasti aku ngamuk-ngamuk ibaratnya gitu ya, Iya. gitu. Aku bilang kamu ya perempuan apa lo kayak gitu Nah. gitu ibaratnya kayak gitu. Itu manusiawi lah, manusia kayak gitu gitu. Iya. Apalagi saat itu istri dan dia mencintai perempuan itu gitu loh. Jadi secara manusiawi itu wajar menurut aku, balik lagi gitu. Cuma kesorot aja ada wartawan, jadi di situ kesannya seakan mengancam gitu loh, padahal kan maksudnya bukan gitu. Ya intinya sih semua kan tuduhan dia itu tidak terbukti, yang ada di pasal-pasal itu semua ya nggak membuktikannya kan kita di persidangan ya, saat persidangan gitu kan. Nah itu baru Ada sih jujur yang sampai saat ini yang ngeganjel banget di hati aku, walaupun mungkin udah banyak jawaban apa-apa dan nggak ngerti ngeles sana sininya gitu, jujur gitu. Ada di dalam hati aku yang mungkin, maaf kalau misalkan di sini aku salah ya. Katanya rumah itu kan ada CCTV. Sampai sekarang mana? Itu aja deh. Karena kalau itu ada dihadirkan, kita tonton bareng-bareng. Yuk kita nonton bareng-bareng. Iya. Aku gak usah rame-rame deh, gak usah ada kamera apa. Ayo kita lihat. CCTV aja. itu nggak pernah Itu aja. dijadikan sebagai alat untuk bukti ataupun kelengkapan perkara gitu. Jadi pertama kali dalam persidangan aku udah atensiin, tolong majelis yang mulia gitu, kalau memang ada CCTV kan gini, kalau dalam kejadian rumah ini kan juga kan dualisme ya dalam keterangan ya. Maaf ya, si A bilang begitu, katanya dari luar taman jalan ke kamar, ada yang udah terkunci duluan. Itu mereka juga gini sayang. Maaf ya, sekali lagi ini bukan menggiring. Iya, makanya aku bilang, Kalau orang mengarang dalam sebuah kebohongan, dia akan lupa dengan kebohongan yang akan dikarang itu. Iya. Maka dia akan menutupi Psikologi- Jadi kebohongan nggak dengan sama ya? kebohongan. Dia selalu akan bercerita yang tidak sama. Psikologinya begitu. Tapi kalau kejadian real dari dia masih muda sampai cerita udah nenek-nenek pun akan sama. Karena itu untold story-nya dia, kejadian faktanya dia. Iya. Kayak aku hafal semua, dari aku mulai manjat, dari mulai aku jatuh ke situ, dari mulai aku hafal semua. Karena demi Allah aku sebagai seorang muslim, haram iman Islam aku, taruhan adalah keyakinan aku. Kalau aku tidak melihat mata kepala aku sendiri, ada laki-laki lain di kamar itu. Kalau aku ya, jadi itu memang udah nggak bisa dihindari. Nah, mungkin ya, kalau aku menjalankan hukuman, ya udahlah itu aturan dari kenegaraan yang harus aku jalankan. Iya. Tapi sanksi sosial mungkin yang membuat, maaf ya, bisa aja sesuatu orang akan gelap mata menyikapi ini. Gitu. Nah, aku memang tidak pernah punya masalah pribadi intern antara aku dan beliau. Dan beliau gitu ya. Jadi di sini bukan karena balik lagi, aku mohon maaf sebesar-besarnya bukan karena aku sekarang menjadi istrinya Vicky Prasetyo, bukan karena beliau juga itu dulu pernah sama Vicky Prasetyo, enggak. Tapi di sini aku bicara sebagai orang awam yang pingin maksudnya gini, kasarnya nih, di mana sih bukti-bukti itu gitu loh. Karena aku adalah orang dimana kalau aku merasa aku tidak salah, aku akan beberin bukti-bukti kalau aku memang punya bukti gitu loh. Nah, kan dia bilang ada CCTV, oke. Mana? Itu aja sih sebenarnya, udah selesai. Tidak akan ada yang namanya harus
begini, harus yang namanya kamu tuh datang ke pengadilan sini sampai mengorbankan yang namanya kamu punya waktu, materi, tetek banyak segala macam. Itu banyak banget, udah kurang lebih 1 tahun ini sejak aku mendampingi kamu sampai detik ini tuh pengorbanan dari kamu tuh udah banyak banget. Belum lagi dari anak, belum lagi dari psikologis anak, belum lagi psikologis yang namanya oma, semua. Dan sekarang kayak aku di sini bukan berarti aku membenci, tidak. Aku insya Allah aku dilahirkan berarti kita mulai sekarang tinggal menghitung jam aja yang nunggu keputusan besok. Iya makanya Gitu ya, mudah-mudahan aja kita sekarang kita berdoa semoga besok keputusannya menyenangkan hati Tapi keluarga. ini sih mah, kejadian ini akan menjadi pembelajaran untuk mendewasakan kita. untuk aku juga Kenapa? sebagai seorang istri. Maaf ya, kayak mama mungkin mengkhawatirkan tentang angsuran lah, apalah dan lain-lain, mungkin wajar lah ibu nalurinya. Tapi perlu diketahui mah, kita itu tidak boleh menyandarkan harapan sama manusia. Iya. Karena manusia itu nggak bisa kita tebak. Kadang-kadang juga bisa akan menjadi baik, bisa juga akan menjadi duka. Itu nggak bisa kita harapkan. Bersandarlah harapanmu terhadap Tuhan Allah kita. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini, suatu saat mungkin ya, aku juga harus nggak tahu putusannya apa ya. Kalau memang hari ini besok putusannya aku harus menjalankan atau apapun, ya aku minta bahwasannya ini ngobrol. Kenapa dilibatkan anak-anak? Karena kan ya, Mano juga aku anggap dari kakak cinta udah dewasa semua. dewasa. Biar Udah tahu mengerti. kelak suatu saat kau berumah tangga, biar paham dan biar tahu gitu loh. Maksud aku tentang bagaimana hukum-hukumnya. Makanya aku paling senang kalau anak-anak aku itu, ya istri aku dan semua itu pergi kajian. Karena kamu akan mendapatkan wawasan Islam, aturan dan apapun bentuknya yang pasti sedikit anak atau banyaknya bisa akan ngerem kalian nanti saat berumah tangga. Oh iya ya, ternyata hukum menjadi istri itu seperti ini. Oh iya, di saat suami tidak ada, kita mau pamitan keluar pun harus pamit dan izin sama suami karena dia adalah imam dalam hidup kita, kayak gitu. Dan buat aku juga ini benar-benar maksudnya pelajaran lagi untuk aku, walaupun aku merasa aku menjadi seorang istri sudah mencoba yang baik, bukan yang terbaik tapi yang baik aja dulu, dan pelajaran lagi bahwa aku berarti harus begini lagi, harus begitu, sama seperti tadi Dedi bilang, untuk kakak, untuk Mano, juga untuk kamu juga Dek, maksudnya kita semua sebagai wanita tuh harus berlaku seperti apa terhadap suami. Itu aja sih, dalam berumah tangga nanti seperti apa gitu. Jadi banyak banget teguran, pelajaran semua dalam masalah ini sih gitu. Cinta deh, kakak cinta apa yang mau kakak cinta sampaikan besok Dedi akan hadir di persidangan? Harapan Kak Cinta apa? Semangat. Jangan gitu kenapa? Nggak bisa, sedih. Iya nggak apa-apa, kamu apa yang mau kamu sampaikan? Nah, Jangan nangis sayang. kenapa sayang? Nah, Kenapa? sini peluk. Sini sayang. Kakak cinta khawatir apa? Takutnya nggak bisa tidur lagi malam besok. Kakak cinta takut. Kalau saat ini kita nggak tahu akan menjadi momen buat kita. Apa sih harapan kakak cinta buat sidang Dedi besok? Kakak cinta maunya apa harapan? Semoga lancar sih, terus Amin. semoga bisa. Semoga lancar, nggak ada apa. Hambatan. Iya, semoga dilancarkan. Terus Dedi juga bisa selalu ada di samping aku. Ya, di situ aja. Memang sosok Dedi itu sosok seperti apa sih di mata kamu, sayang? Aku itu. Nggak tahu sih, tapi aku Yang aku tahu kakak sayang banget sama kamu karena kakak pernah bilang bagaimanapun Dedi, pemberitaan tentang Dedi, kakak sayang banget sama Dedi. Kan kakak pernah bilang gitu sama Mami kan? Dulu pernah ngomong gitu sama aku. Kalau Mano apa Mano? Harapan Mano, doa Mano untuk besok saat Dedi akan dihadapkan untuk sidang putusan apa?
kamu mau sampaikan? Ya itu sih udah kayak utusan Allah, kita nggak bisa ganggu lagi ya. Ya Dedi kan orangnya aku kenal orang paling kuat. Dedi sedih pun aku nggak bisa tahu Dedi sedih atau enggak, karena Dedi orangnya emang selalu senyum, selalu ketawa, selalu bikin kita dari dulu selalu bikin kita ketawa. Dedi yang kasih kita semua makanan, jam 1 pun Dedi keliling buat cariin buat kita makan lapar. Masih nawarin makan ya. Iya. Kayak Dedi itu. Jam 1 malam pun masih nawarin makan ya. Kalian mau makan nggak gitu ya? Iya. Itulah doain, namanya makanya sosok. kalau kamu sendiri sebelum ke Oma dan Baby, kamu sendiri sayang, sebenarnya bagaimana situasi dan harapan kamu saat menghadapi persidangan besok? Kamu ikut kan pasti? Pastilah. Walaupun dalam kondisi kamu ini baru keguguran atau apa? Gini, kamu tahu banget. Nggak usah perasaan aku sekarang, dari kapan hari pun aku tuh selalu bilang sama kamu apa yang aku rasain. Mungkin terkesan aku tuh kayak nggak ada beban kalau di depan orang, depan keluarga aku ketawa apa segala macam, tapi di saat kita di kamar berdua kamu tahu bagaimana aku. Kamu orang yang nggak bersalah gitu. Kamu nggak bersalah, tapi sebagai suami kamu ngajarin aku berterima kasih banyak. Dari kamu, bersama kamu ngajarin aku yang namanya menjadi wanita harus seperti apa, menjadi seorang istri harus bagaimana. Banyak pelajaran yang aku dapat dari kamu, mungkin yang tanpa kamu sadari juga. Dan kesabaran yang harus aku hadapi dengan segala macam masalah yang kita punya. Bahkan 5 hari yang lalu aku harus kehilangan janin aku, dan besok aku harus seperti yang aku pernah, kayak tadi aku curhat di sosial media aku, itu apa yang aku rasain gitu. Aku harus kehilangan suami aku, dan ditanya siap atau enggak, demi Allah tidak akan pernah ada kata siap. Karena mau berapa lamanya pun, misalkan mau itu sebulan, mau itu nanti kamu dimasuk ke Salem lagi 2 bulan, buat aku jangankan sebulan 2 bulan, sehari pun aku nggak rela sebenarnya. Aku nggak rela karena kamu nggak salah. Tapi sayangnya harus kamu tahu, insya Allah, apapun yang terjadi antara kamu, kita, masalah semuanya, insya Allah aku akan dampingin kamu. Seterpuruk apapun keadaan kamu, insya Allah aku. Itu janjinya aku. Baby. Amin. Baby, bagaimana Beb? Akhir-akhir ini kan mama kan tidur sama mama terus gitu. Terus kadang mama suka ngedengerin kajian-kajian dari ustadz-ustadz kayak Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Nah kebetulan tadi yang Baby terima informasinya itu dari Ustadz Adi Hidayat. Kalau tausiahnya itu, kalau kamu sedang ada masalah, yang harus pertama kamu lakukan itu ikhlas. Ikhlas. Iya. Habis ikhlas itu, kedua itu menerima. Baru kamu serahkan sisanya ke Allah. Katanya, nah insya Allah sih, kita kan kalau berpikir, itu kan ada 2 kemungkinan ya kak, ya besok pasti terjadi gitu. Kalau misalnya terjadi baiknya, kalau menurut Bibi sih kita nggak usah pikirin. Pasti kakak kembali syuting, kembali aktivitas besoknya. Kalaupun nauzubillah min dzalik terjadi hal yang tidak diinginkan, berarti hal itu sih yang akan Bibi terapkan ke depannya gitu. Terakhir dari yang pemilik channelnya sendiri, Ibu Mama, aku tuh sebenarnya jujur sebelum Mama emang ngomong, aku sebenarnya ada perasaan sangat amat merasa bersalah. Karena dalam setiap perkara aku tuh kalau sendirian, ya Mama tahulah bagaimana aku yang bisa menghadapi apapun, semua permasalahan kita, rintangan kita gitu loh. Bahkan aku terbentuk menjadi pribadi seperti ini pun gak munafik. Perjalanan aku dari kecil sampai remaja selalu bersama Mama yang mengajarkan tentang kuat. Tapi nggak adilnya kadang-kadang dari setiap permasalahan pertama dulu di Gula Kapal, dulu Salemba kemarin dan lain-lain, Mama itu selalu menjadi benteng terdepan untuk masalah ini. Nah ini yang merasa aku tuh kayaknya merasa kayak bersalah, beban moral gitu. Dan Mama sendiri menyikapi tentang besok untuk sidang putusannya sendiri, Mama ada komentar apa?